Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu dengan mata pelajaran fikih dan Pak Guru ingin menyapa rekan-rekan dan adik-adik sekalian yang berada di rumah. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan dijauhkan dari berbagai kesulitan. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita melanjutkan materi sebelumnya. Pada video pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang pengertian zakat serta macam-macam zakat. Kali ini kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu harta yang wajib dizakati. Tapi sebelum memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita pada hari ini senantiasa dalam petunjuknya agar adik-adik bisa menerima materi dengan baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna iman warzuqna fahman. Oke, sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran kita, Pak Guru ingin mengingatkan kepada adik-adik sekalian, karena masih dalam situasi pandemi saat ini, maka Pak Guru menghimbau kepada adik-adik sekalian untuk selalu menjaga kesehatan, rajin cuci tangan, serta jangan lupa menggunakan masker saat keluar rumah dan jauhi kerumunan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran kita hanya dua saja. Yang pertama, siswa dapat mengetahui jenis harta yang wajib dizakati, dan yang kedua, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Oke, kita masuk ke harta yang wajib dizakati. Yang pertama yaitu ada binatang ternak. Di sini ada binatang ternak, ada 3 jenis harta, yaitu unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba. Jadi dan di sini ada nisabnya. Nisab yaitu jumlah batasan. Di sini ada berbagai macam jenis. Misalnya pada unta ada 5 ekor, ada juga 25 sampai 34 ekor, ada juga 35 sampai 45 ekor dan seterusnya. Sedangkan haulnya rata-rata di sini di unta hanya 1 tahun. Haul itu yaitu batasan waktu. Dan kadar zakatnya ini ada berbagai macam, yaitu 1 ekor kambing umur 2 tahun, 1 ekor unta umur 2 tahun juga. Sedangkan untuk yang kedua sapi atau kerbau, jadi sama saja sapi dan kerbau. Di sini ada jenis nisabnya, ada berbagai macam, ada yang 30 sampai 39 ekor, ada juga 40 sampai 49 ekor dan seterusnya. Sedangkan di haulnya juga hanya 1 tahun atau batasan waktu. Dan kadar zakatnya ada 1 ekor sapi umur 1 tahun, 1 ekor sapi umur 2 tahun dan seterusnya. Sedangkan yang ketiga ada kambing atau domba. Di sini ada berbagai macam jenis nisab atau jumlah batasan. Yang pertama ada 40 sampai 120 ekor, itu haulnya hanya 1 tahun dan kadar zakatnya 1 ekor kambing atau domba. Ada juga yang 121 sampai 200 ekor, haulnya juga 1 tahun. Kadar zakatnya 2 ekor kambing atau domba. Dan juga ada yang 201 sampai 300 ekor kambing. 1 tahun haulnya dan kadar zakatnya 3 ekor kambing atau domba. Kita masuk ke harta yang wajib dizakati yang kedua, yaitu emas dan perak. Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok, juga sering dijadikan perhiasan. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial berkembang. Oleh karena itu, syara mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang luburan logam, bejana, souvenir, ukiran, atau yang lain. Termasuk dalam kategori emas dan perak adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 34, bunyinya bismillahirrahmanirrahim, walazina yaknizu nazahaba wal fiddata wala yunfiku
naha fi sabilillahi fabashirhum bi'adzabin alim, yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya kepada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Nah, pada tabel di sini sudah dimuat jenis-jenis emas dan perak yang wajib dizakati, yaitu yang pertama jenis harta emas, nisabnya 94 gram, haulnya 1 tahun, kadar zakatnya 2,5%. Yang kedua ini ada perak, nisabnya 624 gram, haulnya 1 tahun, kadar zakatnya 2,5%. Selanjutnya kita masuk ke harta yang wajib dizakati yang ketiga. Di sini ada harta perniagaan. Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain sebagainya. Nah, di tabel ini sudah dimuat pembagian zakat untuk harta perniagaan. Itu yang pertama jenis harta perdagangan atau ekspor, import, dan penerbitan, itu nisabnya 94 gram emas, haulnya 1 tahun. Sedangkan kadar zakatnya 2,5%. Dan yang kedua industri baja, tekstil, keramik, granit, dan batik. Itu nisabnya 94 gram emas, haulnya 1 tahun, sedangkan kadar zakatnya 2,5%. Dan yang ketiga itu ada industri pariwisata, itu ada nisabnya 94 gram emas, haulnya 1 tahun, kadar zakatnya 2,5%. Yang keempat yaitu real estate atau perumahan atau penyewaan. Itu nisabnya 94 gram emas, haulnya 1 tahun, kadar zakatnya 2,5%. Dan yang ketiga jasa atau notaris, akuntan, travel designer. Itu nisabnya 94 gram emas, 1 tahun, 2,5%. Dan yang keenam ada pertanian, perkebunan, dan perikanan. Itu nisabnya 94 gram emas, haulnya 1 tahun. Kadar zakatnya 2,5%. Yang ketujuh yaitu pendapatan atau gaji, honorarium, dan dokter. Itu ada nisabnya 94 gram emas, haulnya 1 tahun, kadar zakatnya 2,5%. Kita masuk ke harta yang wajib dizakati yang keempat, yaitu hasil pertanian. Di sini hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomi seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain. Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 141 yang artinya, dan tunaikanlah haknya di hari memetik, hasilnya dengan disediakan kepada fakir miskin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Nah, di tabel ini sudah dijelaskan hasil pertanian yang wajib dizakati, yaitu jenis harta yang pertama padi. Nisabnya 1.350 kg gabah atau 750 kg beras, yaitu haulnya di sini setiap panen. Kadar zakatnya 10% atau 5%. Yang kedua yaitu biji-bijian, nisabnya 750 kg beras, haulnya setiap panen. Kadar zakatnya juga 10 atau 5%. Yang ketiga yaitu kacang-kacangan, nisabnya 750 kg beras, haulnya setiap panen. Sedangkan kadar zakatnya sama juga 10 atau 5%. Yang keempat yaitu umbi-umbian, nisabnya 750 kg beras,
haulnya setiap panen, dan kadar zakatnya 10-5%. Yang kelima, buah-buahan, yaitu nisabnya 750 kg beras, haulnya setiap panen, dan kadar zakatnya 10% atau 5%. Begitu juga sayur-sayuran, nisabnya juga sama, haulnya juga sama, dan kadar zakatnya juga sama. Dan rumput-rumputan itu nisabnya juga sama, haulnya juga sama, dan kadar zakatnya juga sama. Selanjutnya kita masuk ke harta yang wajib dizakati, berikutnya yaitu rikas atau temuan. Rikas adalah barang-barang berharga yang terpendam peninggalan orang-orang terdahulu, yang biasa disebut dengan harta karun. Termasuk di dalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada mengaku sebagai pemiliknya. Di sini di tabel ini dijelaskan juga jenis yang pertama itu jenis harta semua hasil tambang. Nisabnya tidak ada nisabnya, jadi tidak ada jumlah batasan. Sedangkan haulnya setiap mendapatkan. Kadar zakatnya 20%. Selanjutnya, harta yang wajib dizakati yang kedua yaitu ada ma'din atau hasil tambang. Ma'din atau hasil tambang adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomi seperti emas, perak, timah, lembaga, mermer, giok, minyak bumi, batu bara, dan lain sebagainya. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan, dan sebagainya. Nah, di tabel juga ini telah dijelaskan bahwa yang pertama itu semua hasil tambang, jenis harta semua hasil tambang, nisabnya senilai dengan 94 gram emas. Jadi senilai dengan 94 gram emas dan haulnya setiap mendapatkan. Sedangkan kadar zakatnya yaitu ada 2,5%. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari diri saya pribadi. Baik, sebelum Pak Guru mengakhiri pertemuan ini, Pak Guru ingin menghimbau kepada adik-adik sekalian untuk selalu mencatat materi karena akan diberi nilai. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.